Di kota kecil bernama Shaoxing, pada masa dinasti Song Selatan tumbuh dua anak muda dalam satu lingkungan keluarga yang dekat. Luyu seorang penyair muda yang brilian dan Tang Wan, gadis lembut dan penuh pesona sepupunya sendiri. Sejak kecil, mereka membaca bersama di bawah pohon plum, berbagi impian masa depan di tepi kolam teratai, dan saling mengenal hati satu sama lain. Dari waktu ke waktu kebersamaan berubah menjadi kasih. Tanpa kata, cinta tumbuh dan mengakar. Akhirnya ketika dewasa, mereka pun menikah. Pernikahan itu dilandasi cinta murni. Rumah kecil mereka dipenuhi tawa, puisi, dan musim semi yang seolah tak pernah usai. Luyu menulis sajak untuk Tang Wan hampir setiap malam. Tang Wan menyulam baju dengan benang merah yang ia percayai sebagai pengikat jiwa. Namun kebahagiaan itu tidak abadi. Ibu Luyu, seorang wanita tua yang keras, mulai merasa tidak puas. Ia menganggap Tang Wan terlalu lembut, tidak memiliki keturunan dalam tahun pertama pernikahan, dan tidak membawa keberuntungan. Meski Luyu mencintai Tang Wan sepenuh hati, ia adalah anak berbakti. Dan dalam budaya waktu itu, anak lelaki tak boleh melawan kehendak ibu. Di antara tanggung jawab dan cinta, Luyu memilih menyerah. Dengan tangan gemetar dan hati tercabik, ia menyerahkan surat cerai kepada Tang Wan. Tak ada pertengkaran, tak ada air mata di depan umum. Tang Wan hanya menerima kertas itu, lalu membungkuk dalam, dan pergi diam-diam dari rumah yang dahulu ia rawat dengan kasih. Beberapa bulan setelahnya, Tang Wan menikah kembali atas permintaan keluarga. Suaminya, Zhao Shicheng, adalah pria baik, tapi cinta di hati Tang Wan sudah mati. Yang tersisa hanya kenangan dan luka yang tidak pernah sembuh. Bertahun-tahun berlalu. Pada musim semi yang tenang, di taman bunga bernama Shen Garden, dua sosok bertemu kembali. Tang Wan sedang berjalan dengan langkah pelan ketika dari kejauhan, matanya bertemu dengan mata Lu. Yudat waktu Spertim berhenti. Udara menjadi lebih sunyi dari biasanya. Tak ada pelukan. Hanya dua jiwa yang saling menyapa dalam diam. Mereka berdiri lama, lalu Tang Wan menunduk, berjalan menjauh dengan wajah yang tak terlihat oleh Luyu. Malam itu Luyu tidak bisa tidur. Ia membuka gulungan kertas, mengambil kuas, dan menulis dengan air mata yang jatuh satu-satu di atas tinta. Cai Toufeng Hong Su Shou. Cai Toufeng, tangan lembut berbalut merah. Tangan lembut berbalut merah, anggur muda, malam pertama. Taman bunga, saksi tawa kita. Kini semua musnah karena campur tangan dunia. Hatiku membara, jiwaku dingin, penyesalan sepanjang hayat. Aku hanya bisa berkata, menyesal, menyesal, menyesal. Puisi itu ia ukir di dinding Taman Shen, tempat pertemuan mereka yang terakhir. Beberapa hari kemudian, Tang Wan membaca puisi itu. Ia tidak berkata apa-apa, tapi sejak hari itu orang-orang melihat ia semakin pucat, semakin kurus. Ia berhenti makan, senyumnya tidak pernah kembali. Beberapa bulan setelah membaca puisi itu, Tang Wan wafat dalam tidur. Dokter mengatakan sakit lambung, tapi semua tahu ia mati karena hati yang patah dan rindu yang tak pernah terobati. Luyu datang diam-diam ke makam Tang Wan. Ia membawa bunga osmanthus kering, bunga yang paling disukai Tang Wan. Ia menunduk lalu berkata, "Maaf, aku tidak cukup berani melawan dunia untukmu." Setelah itu, setiap tahun saat bunga mekar di Taman Shen, Luyu datang membaca puisi untuk Tang Wan. Ia menulis puluhan puisi tentangnya. Hingga akhir hayatnya, nama Tang Wan tidak pernah hilang dari puisinya. Kini Taman Shen Garden masih ada. Dan setiap musim semi, orang-orang datang untuk membaca puisi itu di depan batu yang mengabadikannya. Beberapa percaya bahwa arwah Tang Wan masih datang untuk mendengar bait puisi yang ditulis dari luka, rindu, dan cinta yang tak pernah selesai. Tidak semua cinta bisa bersatu, tapi cinta sejati tak pernah benar-benar mati.